Salve sahabat aku cinta Katolik, salam damai dalam Kristus. Pada video kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah kesederhanaan Paus Fransiskus dari naik bus hingga lelang arloji plastik. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Saat itu, hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, para kardinal berbaris di depan Doma Santa Marta, Vatikan, sebuah wisma tamu bagi pendeta yang sedang memiliki urusan dengan tahta suci. Para kardinal itu menanti mobil Sri Paus tiba di hadapan mereka. Maklum, Gereja Katolik Roma saat itu baru saja memiliki pemimpin baru mereka, Kardinal Jorge Mario Bergoglio, pria 76 tahun dari Buenos Aires, Argentina, usai pemilihan yang berlangsung lebih dari sehari. Para kardinal hendak menyambut pemimpinnya yang memilih nama Fransiskus untuk tahta kepausannya. Namun, mobil yang dinanti tak kunjung melintas. Lalu, di mana Sri Paus? Yang lewat hanya beberapa bus berisi para kardinal lain hingga bus terakhir melambatkan lajunya dan berhenti di depan Doma Santa Marta. Tampaknya beliau naik sebuah bus bersama rombongan. Tidak sedikit para kardinal yang terkejut dengan teladan kesederhanaan ini. Namun bagi siapapun yang mengikuti riwayat hidup Bergoglio sejak belia, sama sekali tidak mengagetkan melihatnya naik bus dan menolak diantar dengan mobil khusus Sri Paus. Mereka yang tahu dirinya sejak dulu akan paham betul mengapa Bergoglio, Paus Fransiskus, mendapuk wisma tamu bernama Doma Santa Marta sebagai tempat tinggalnya walaupun baru saja terpilih sebagai pemimpin spiritual tertinggi umat Katolik sejagat. Padahal, sejak kepemimpinan Paus Pius X pada abad ke-20, setiap paus dapat menghuni sebuah apartemen penthouse megah yang terdiri dari ratusan kamar dengan pemandangan menghampar di mana mata bebas meneropong ke seluruh penjuru Roma. Paus Fransiskus merasa cukup dengan penginapan bergaya hotel dengan 2 kamar berangkai sederhana di sisi Basilika Santo Petrus. Selain itu, kesederhanaan Paus Fransiskus terlihat saat ia menyiapkan makanannya sendiri. Jauh sebelum Bergoglio mematahkan tradisi tempat tinggal Sri Paus yang telah bertahan ratusan tahun, ia merupakan pastor yang unggul di Buenos Aires. Ia seorang biarawan Yesuit, sebuah ordo dalam Gereja Katolik Roma yang dikenal dengan kedisiplinan dan 3 kaulus sucinya, yakni ketaatan, selibat atau tidak kawin, dan melarat. Di ibu kota Argentina, Bergoglio telah menjalani peran di keuskupan sejak tahun 1992 hingga awal milenium. Pada tahun 2001, seorang pastor bernama Thomas Rosica hadir dalam suatu pertemuan besar para uskup se-Amerika Selatan. Bergoglio datang dan berdoa cukup lama di baris depannya. Kesederhanaannya membuat Rosica, yang kelak menjadi penerjemah bahasa Inggrisnya, tidak menyadari bahwa dialah Bergoglio yang ketika itu telah berstatus uskup agung. Belakangan, keduanya semakin akrab. Bergoglio berkisah bahwa ia tinggal di sebuah apartemen sederhana di Argentina. Tempatnya mengasuh seorang Yesuit berkebutuhan khusus. Di sana, Bergoglio juga disebut menyiapkan santapan untuk dirinya sendiri dan pergi kemana-mana menggunakan bus. Masih pada tahun 2001, Bergoglio diangkat Sri Paus Yohanes Paulus II sebagai kardinal, sebuah jabatan tinggi di bawah paus yang hanya dapat diduduki uskup agung terpilih. Dengan rendah hati, Bergoglio meminta agar undangan dan biaya perjalanannya ke Roma guna merayakan pengangkatannya didonasikan kepada orang-orang miskin. Umatku adalah orang-orang miskin dan aku termasuk salah satunya. Demikian salah satu bunyi kutipan paling tersohor dari Paus Fransiskus. Falsafah ini juga tercermin dari laku sehari-hari Paus Fransiskus.
bukan saja rutin menumpang bus di Buenos Aires saat masa keuskupannya, kerendahan hatinya pun begitu mencolok hingga tak tampak sebersit pun kemilau emas dari jubah kebesarannya di tata suci. Pada hari penabisannya sebagai paus, Fransiskus bahkan muncul hanya dengan jubah putih polos dilengkapi dengan salib yang tak neko-neko tanpa aksesoris berlebih. Ketika berulang tahun ke-78 pada tahun 2015, pria yang telah kehilangan sebelah paru-parunya karena infeksi pada usia remaja itu menghadiahi 400 kantong tidur atau sleeping bag untuk orang-orang miskin di Roma. Masih pada tahun yang sama, paus pertama dari kalangan Yesuit itu juga melelang koleksi pribadinya untuk didonasikan kepada kaum miskin, seperti mobil Fiat Panda, koper kulit, topi, sepeda, sampai jam tangan yang pernah ia terima. Oleh karena itu, tidak perlu heran bahwa arloji yang melingkari tangan Paus Fransiskus hanyalah jam tangan plastik berwarna hitam yang harganya masih menginjak bumi. Produk yang ditengarai pabrik Casio atau Swatch itu belakangan juga dilelang. Boleh jadi masih ada lebih banyak lagi cerita yang tak terpublikasi, menegaskan bahwa kesahajaannya memang suatu laku hidup, bukan upaya mendandani citra. Sepasang mata berlinang, kini Paus Fransiskus yang sudah menginjak usia 87 tahun barangkali semakin jarang menumpang bus. Faktor keselamatan dan kesehatan membuatnya kian tak memungkinkan untuk naik bus, dan sekarang ia sering diantar dengan kursi roda. Namun, kendati hobinya naik bus pelan-pelan digerogoti usia, tetapi laku hidup bersahaja Paus Fransiskus telah begitu keras untuk dipaksa lapuk dalam sangkar emas. Bagaimanapun, ia memilih nama Fransiskus bukan tanpa alasan. Nama itu ia pinjam dari seorang Santo Fransiskus dari Assisi yang kelak menghabiskan sisa usianya untuk hidup suhud. Contoh pemimpin baik yang patut menjadi teladan sebagaimana orang-orang suci dahulu. Demikian kisah kesederhanaan Paus Fransiskus. Semoga kisah Bapa Suci ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.